Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila malaikatil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal malaikatil mukharrabin wal khurubin karamallahu asma'in sayulillahi lahumul al-fatihah. Auzubillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadratin sahabati. Summa ila hadratin sahabati. Yang ada.
Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila malaikatil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal malaikatil mukharrabin wal khurubin karamallahu asma'in sayulillahi lahumul al-fatihah. Auzubillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadratin sahabati. Summa ila hadratin sahabati. Itu yang ada. Lahumul al-fatihah. Auzubillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila kutubi rabbani arifina sayyidina sahabil khadir jalani wa sayyidi Ahmad dan Dodawi wa sayyidi Ahmad Rifai hadis kharamallahu asma'in Allahumma bisiril lahumul al-fatihah. Auzubillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khusus karamallahu asma'illah lahumul auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rohi ususat sayulillahi lahumul al-fatih. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rohi ususat ahli khubur sayulillahi lahumul al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. La ilaha illallah wallahu akbar. Qul Allahu samad. Qul huwallah Allahu samad. Qul Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar.
الله يا رغائب والصلوات والمستغفر والإمام الهادي القريب وعلى آله وصحبه وسلم والصلوات Kamu duduk di sebelah kananku dulu bagaimana? Hah? Kamu duduk sebelah kanan kan? Aku nggak ada yang kanan tuh. Kalau nggak kelihatan aku kanan gitu. Kelihatan nggak? Sini, sebelah sini. Biar aku ke situ. Ah. Ngikutin sesuatu. Tarik nafas ya. Air. Ayah datang sini. Nafas yang begini. Puntennya Abah. La ilaha. La ilaha. Ilaha. Hamatan. La ilaha. Main nang jual. Allah. Tarik nafas. Sadat. Sadat yang kencang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan minta kasihin Allah ya Bapak. Nah, Roma, Luhut, dari Papa,
miskin Allah kembalikan ke zalimi memang nanti apa yang tidak yang minta dijaga Pak. Kalau minta mau lurus nggak mau aneh-aneh. La wala quwata illa billah. Apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat apa? Terus? Terus? Nah, malam teman-teman. Kali ini saya sedang berziarah ke makam orang tua saya, sekaligus mengobati istri saya, yang mana saya rasakan ada sesuatu yang nggak baik dari istri saya. Saya bawa ke makam orang tua, saya coba obati, minta haramanya dari leluhur, minta izin dari Allah, Allah yang mengobati segalanya. Hak Allah kembali ke Allah. Inna lillahi inna ilaihi. Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita nanti akan pergi ke daerah Rumpin, ngikutin bangkit atau panggilan sudah dari Gunung Salak. Jadi sebelum kita bicara, minta izin dulu agar diridhoi Allah, yang mana niat baik pasti hasilnya baik, tidak boleh sombong. Sebelum kita berziarah kemanapun, alangkah baiknya kita ke orang tua kita. Jadi sebelum saya nyampe ke makam Putri Rara Santang, atau katakan di daerah Rumpin, saya ziarah dulu ke makam orang tua saya. Sekarang tepat jam setengah 12 malam Jumat. Ya, hal yang alhamdulillah lah, kita bisa diizinin masuk untuk ziarah di sini di makam orang tua. Oke, selesai, kita mau lanjut keluar dulu ya teman-teman. Pak, terima kasih ya Pak. Jangan. Yuk kita keluar dulu. Ada yang mundur nggak? Ada, udah aman. Ini pemakamannya apa? Ini pemakaman perwira Bekasi, di daerah Bekasi. Bekasi ini? Nah, Puas ya? 18 lain. Kamu tadi kadang suara perempuan gendong anak nangis? Lihat sih semuanya. Cuman alhamdulillah keadaan terang, jadi mereka agak malu-malu. Dan pas dari tempat ini, kadang dari kuburan papa terang kabaran.
yang di sebelah yang sebelah sono yang petang yang kamu mau motor mau ini itu Yang lihat. ya saya bilang ya takut kamu ya. Baru kali dia. Kayak dikasih lampu. Apa dikasih lampu ya? Jelas tadi ya Iya. di makam papa Bukan sebelum pemakaman papa. di tengah-tengah makam papa. Iya. Justru saya khawatir makam mama saya itu di tengah-tengah. Yang saya khawatirin tamunya itu nanti ngelihat yang enggak di situ. Jujur, pas tadi kita ke makam papa, udah berdoa, udah kirim doa semua. Saya tahu kau pasti nyorot shoot. Ada yang kamu lihat di situ, kayak pocong, kayak perempuan. Kamu lihat apa tadi bang? Yang saya lihat tuh, yang saya lihat nyata banget. Itu yang seberang. Kamu tahu kan seberang? Yang kita berhadapan waktu saya ngirim doa. Itu perempuan yang lagi gendong anak begini, ngeliatin nomor ini kayak, ngeliatin aja. Terus pocong. Perasaan kali ya kalau kita takut. Ya, saya kalau ke makam orang tua saya itu bisa dikatakan kalau malam sering enggak, tapi kalau lagi ada sesuatu yang nggak beres di saya atau ada mau ngelarin masalah apa, saya pasti ke makam orang tua malam sendiri. Itu nggak pernah takut dan nggak pernah jam-jam seperti ini tuh nggak pernah. Baru sama kamu jam-jam ini masuk dan nggak nyangka diizinin masuk. Kayak sekarang deh, sekarang jam 23.47, hampir jam 12. Biasanya di situ diizinin masuk itu cuma dari jam 7 pada Isya sampai jam 9. Makanya saya heran, kok dia diizinin masuk nih, saya bilang. Kan sempat berhenti motor kan? Sempat berhenti di situ, saya heran kok diizinin masuk. Cuman saya bilang, oh ya Allah, dalam hati mungkin niat baik ke orang tua, udah itu ada hajat sekalian mau ngobatin kamu kan. Nanti belum jalan saya bilang, kamu muntah nanti di sana deh. Ya, ternyata feeling saya nggak meleset kan. Itu semuanya saya serahin ke Allah. Orang sampai komunikasi, sampai melihat yang enggak. Langsung makannya kayak ular. Oh ini Untuk asli yang emas. kalau emas bukan, ini asli. Ini Kayak zaman Majapahit. peninggalan zaman dulu lah. Tapi sekarang banyak sih kayak online kayak gitu itu ya sama-sama menyerupai apa gimana? Banyak yang jual-jual kayak gitu, banyak. Cuman kalau ini ya kalau kau pegang aja. Ini kamu baru ngeliat aku pakai ini kan? Kau pegang. Ini aku pakai lagi. Tuh merinding aku tuh. Ngeliat merinding kan? Ada nggak? Ah. Ini aku pakai lagi pas nginget kejadian waktu kita di Gunung Salak. Ingat kan kamu kita di Gunung Salak? Andai telepon kamu nggak bunyi, ya nggak tahu deh apa yang terjadi sama kita di situ kan. Ya hiasan lah, anggap aja hiasan. Tapi kalau orang-orang yang tahu, pasti ada beberapa orang yang tahu lah. Bagaimana perasaan kamu sekarang?
Pelong apa enggak? Hah? Nanti lihat ada beberapa kayak gitu. Padahal itu kan makam, cuman ada makam beberapa makam ini ya, makam yang mungkin baru atau mungkin kecelakaan kali ya, atau mungkin gimana sih. Jadi ada tuh yang di sebelah papa, ini makamnya yang tenang-tenang aja, tenang aja, silakan sok aja, monggo, ikut ya, mau mampir, monggo, ada. Jadi dia tenang aja, ada yang pasti Wallahu alam sih, wallahu alam. Kamu lihat tuh? Kamu lihat kan? Ah, baik ya. Ini aku wallahu alam ya. Apa itu pakai lampu? Ada salah satu makam. Oh, kalau penasaran aku makam sama Merah. itu merah. Ini terang. Terang apa? Apa itu pakai lampu ya? Pakai lampu kan ya? Di deretan papa atau di seberang? Lalu, jangan Hah? deretan papa lebih. Kalau makam, Lampu apa ya? kalau makam, Kayak lighting gitu ya. kalau makam dikasih lampu itu nggak boleh, dikasih lighting itu nggak boleh. Jarang orang pakai itu, bukannya jarang, emang nggak ada orang pakai seperti itu, nggak boleh. Lagi ada hukumnya haram kali, apalagi kalau makam itu berlebihan, itu kan nggak boleh sekarang kan. Harusnya Kayak deretan Kristen itu. makam itu mau Kristen mau apa jarang, yang bukan jarang, nggak ada yang seperti itu. Harusnya tadi pas kamu ngeliat itu kamu kasih tahu. Enggak, kayak pas aku bilang itu kok nyala dulu. Nah, Apa sih aku ngomong? Yang aku ngomong bilang yang kok nyala. Ini apa sih kok nyala? Aku bilang kamu ngomong sekali doang kan ngasih tahu ke aku yang itu apa menyala, tapi aku nggak ngeh kan. mungkin ada mungkin itu amal dia ya. Pertama bisa itu amal dia, yang kedua bisa di situ ada sesuatu benda atau barang yang berjodoh sama kamu. Jadi kalau barang itu berupa benda gaib atau barang gaib, kadang-kadang berjodoh nih sama kita nih. Kita nggak perlu pakai tarik, pakai apa, ngelihat kita samperin, ketemu, langsung ada wujudnya, berwujud. Itu berjodoh. Emang jahat ya, Mas Doni? Ini jangan merasa jahat. Ya dalam hal apalah cuma aku yang tahu ya. Biasa di rumah tangga itu pertengkaran itu udah biasa. Yang penting saling percaya aja, apalagi jin kafir atau iblis itu kan tugasnya merusak rumah tangga. Tugas suami meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Makanya aku bilang sama kamu lebih senang-senang dengar ceramah, kayak ceramah Habib atau apa gitu. Itu ada. Terus yang tadi Kenapa? Yang tangan mana? Yang aku refleks begitu. nyamuk Kau perhatiin ya. ada ketangkep kamera. Enggak semuanya di makam itu ada energi positif ataupun negatif. Jadi nggak semuanya di makam itu ada energi positif ya, dan nggak semuanya ada makhluk gaib itu yang senang dengan kedatangan kita. Jujur, sewaktu aku coba komunikasi, kirim doa, semuanya itu kalau aku nggak salah lagi kirim doa ya, refleks ada energi negatif yang coba mau megang leher aku. Akhirnya aku refleks kanan. Ya pas refleks itu ya alhamdulillah. Penunggu situ. Nah, jadi kalau sempat kepegang atau kita gak kuat badan kepegang dia nempel nih tek, itu kan energi negatif, bisa kesurupan seketika di sana
bisa juga dia ngikutin masuk ke badan kita, bisa ngikutin masuk ke badan kita, akhirnya mempengaruhi kita kegiatan sehari-hari. Kan banyak orang-orang kesurupan. Coba tadi kalau kesurupan apa nggak siapa-siapa kan? Oh nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin lah. Iya, ada yang cuman kan kalau filternya kuat yakin kita juga. Makanya pernah aku bilang sama kamu, kemanapun kita udah nggak usah punya niat macem-macem, pikiran yang aneh-aneh nggak usah. Sebab kalau kita niatnya macem-macem, pikirannya aneh-aneh, ya pengaruhnya ke badan. Banyak orang ziarah punya niat atau pikiran yang aneh-aneh. Oh kepengen dapat karomah ini nih, kedijayaan nih ini. Iya, yang masuk ke badan orang itu yang nggak sesuai dengan porsinya, akhirnya mempengaruhi diri dia. Bismillah aja, kan mulah wala la quwata illa billah, sama innalillahi, udah aku serahin ke Allah. Aku serahin ke Allah, semuanya itu apa-apa aku serahin ke Allah. Teman-teman semuanya, hari udah mau 12:30, kopi udah habis 2 gelas dan ini nambah lagi 2 gelas. Kita tutup dulu sampai di sini. Next tetap ikutin saya setelah ini atau minggu-minggu ini, sesuai yang tadi saya bilang, kita akan ziarah ke makam Putri Rara Santang. Bismillah ya, semoga hajat kita sampai ke sana dan jalan kita diridhoi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyempetin waktu ziarah ke makam orang tua ya, senangnya itu kayak nggak gimana ya, nggak bisa ngungkapin kayak gimana gitu rasanya. Tapi yang jelas yang saya rasain itu ya kayak terlahir kembali aja. Nah, takut itu manusiawi tapi tumben gitu, kok nggak ada rasa sedikit pun kayak gimana gitu, padahal kondisi malam Jumat lagi, malam Kliwon. Nggak ada, saya deg-degan sama sekali. Beda sama waktu di Goa, waktu di Gunung Salak, itu rasa deg-degan ada. Ya, iya mungkin kali, mungkin berlatih kali. Tapi kalau berasa happy ya senang banget lah. Walaupun orang tua udah nggak ada ya, kita silaturahmi ziarah ke makam orang tua. Seakan-akan tuh masih ngiringin saya aja. Karena kamu tahu, saya anak bontot, dekatnya sama orang tua gimana. Sampai saya
didik anak saya juga seperti orang tua saya ngedidik. Perjalanan hidup pernah hampir salah jalan. Semakin kesini semakin dewasa, kenal kamu, semakin ngerasain dewasanya kayak gimana ya. Ya alhamdulillah. Saya bilang ya benar-benar merasa terlahir kembali lah gitu, kayak hidup baru lah gitu. Ya intinya mudah-mudahan nikmat hijrah yang saya dapat ini barokah, terus diridhoin sama Allah udah. Sekarang yang mau dicari apa lagi? Jujur nih, itu kalau nggak terbiasa atau punya rasa takut sedikit tuh, manusiawi ya takut ya, itu melihat yang ada di situ lari ya, jangankan lari, pingsan juga ya. Alhamdulillah kalau pingsan tetap sadar-sadar pagi. Dari yang saya lihat mata merah, terus pocong, itu feeling saya itu almarhum itu mati beranak deh. Biasanya kalau orang mati beranak itu kan nggak tenang tuh, dia mati anaknya ikut mati kan, dikenal mati beranak ya. Ya seperti itu, dia gendong anaknya. Orang nangis, dengar suara nangis jauh. Ada orang bilang kalau kita dengar suara nangis jauh berarti posisi gaibnya itu dekat. Itu kamu tahu? Dekatnya maksudnya nggak dekat banget lah, paling jarak beberapa meter kan gitu. Itu sampai telinga-telinguk itu jelek. Cuman saya diam. Kenapa saya diam? Saya sama kamu, ntar saya cerita itu timbul rasa takut, akhirnya nggak konsen kita.
Alhamdulillah teman-teman, saya baru sampai di rumah. Mau ganti baju, ngopi dulu. Kebetulan baru sampai di rumah, saya dikejutin sama, katakanlah kebetulan kan, buka pintu, saya dikejutin ada ular pas di dalam rumah, ular kecil. Seperti yang saya tahu dari ulama sebelumnya, apabila ada ular di rumah harus dibunuh. Saya lakuin, saya bunuh, saya buang keluar. Ya sejauh ini masih berpikir positif lah, cuman termasuk kaget aja. Di sini saya akan bercerita atau membanding-bandingkan dengan konten yang sebelumnya, seperti di Gunung Salak sama di pemakaman. Saya bilang sama orang-orang di Gunung Salak, hutan pinus, waktu kita sempat meditasi, sempat buat konten di sana, hal gaib seperti pocong, kuntilanak, genderuwo kita tidak menjumpai. Betul, betul. Kenapa tidak menjumpai? Pertama, di Gunung Salak itu gunung suci, dia tempatnya moksanya Prabu Siliwangi. Konon sejarahnya di situ juga ada kerajaan yang hilang seperti itu. Berbeda dengan bahasa saat kita ziarah ke pemakaman tadi. Kalau di pemakaman tadi ya banyak seperti arwah-arwah penyasaran atau jin-jin sapir. Kita ya yang dilihat ya seperti itu. Ya termasuk hal gila lah yang saya lakukan berdua sama istri saya. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat, menghibur dan menambah wawasan buat teman-teman semua. Kenapa saya lebih condong suka ziarah ke makam atau ke gunung-gunung, tempat-tempat yang meninggal sejarah-sejarah zaman-zaman kerajaan dulu? Kalau teman-teman ketahui, selain saya ziarah di makam, selain mendoakan, ada beberapa karomah atau katakanlah sesuatu yang saya rasakan berbeda dengan biasanya. Ada sesuatu yang saya incar, yang saya inginkan, entah itu datang dalam mimpi saya atau apa, tapi saya yakin saya pasti dapat itu. Dan itu saya rasakan sewaktu saya buat konten di Gunung Salak. Di Gunung Salak termasuk saya lost control, belum pernah saya lost control sampai saya hampir meditasi di sebuah batu. Dari situ saya gali terus, oh akhirnya saya ketemu jawaban. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang ada di mimpi saya itu bisa terwujud. Ada sesuatu mahkota atau peninggalan apa itu ada. Saya mimpi saya dikasih itu kan banglet. Saya sempat nanya sama orang bilang itu banglet zaman kerajaan Majapahit atau kerajaan apa. Ya itu, semenjak mimpi itu buat konten di Gunung Salak akhirnya ketemu jawabannya. Ya bismillah aja, dalam waktu dekat saya dapat. Ya hal yang buat saya terheran sampai sekarang itu, oh jalannya seperti ini. Sampai tadi masuk rumah juga saya heran, waktu di makam juga saya heran. Para orang mengalami hal yang nggak wajar sampai dia melihat wajah orang, dan pulang melihat ular di rumah. Positif biasa, tapi kalau saya berpikirnya negatif, ular itu berupa jin atau kiriman dari orang yang tidak suka kepada arwah atau kepada saya. Harta Allah kembali ke Allah. Saya tidak mau main-main dalam hal seperti itu. Saya bilang orang-orang bunuh, selesai dibunuh, saya buang. Insya Allah semua akan sekali, dan insya Allah semua juga akan baik. Jadi saya bunuh karena saya pernah punya pengalaman pribadi, dan saya nggak mau tanggung resiko hal yang nggak baik. Jadi semuanya serahin ke Allah. Sebab dalam hal itu kita tidak bisa membuktikan, dibawa ke jalur manapun bisa membuktikan, tapi kita bisa merasakan apa yang terjadi sama kita. Karena emang itu dari orang yang zalim, kita bisa merasakan. Makanya saat saya aneh mengalami hal itu, saksinya Rora juga ada, dan kita berdua ngalamin, ya insya Allah apapun itu saya pasti bunuh, dan semuanya saya serahin ke Allah. Saya pernah punya pengalaman sewaktu saya di kampung. Kenapa
saya bunuh itu ular, sebab ada kiriman dari, saya nggak usah sebut namanya lah, sebab saksinya banyak. Saya sempat sakit sampai saksinya kayak paman saya, kakak saya waktu itu sempat rame-rame ya, soalnya ada yang saya urus waktu itu di kampung. Balik dari situ saya muntah-muntah, sempat hampir oleng. Ya alhamdulillah Allah masih melindungi saya. Saya sehat, saya mau ke kamar mandi dalam rumah itu. Kamar mandi itu orang rame di depan, di ruang tamu tuh rame. Tiba-tiba ular di kaki saya tuh begini. Nah, dia nggak matok, tapi dia ngeliatin aja. Saya cuman refleks bilang, kalau emang kamu niat jahat, saya bunuh, kata dia. Kalau kamu nggak niat jahat, pergi, saya bilang. Saya kasih waktu 1 menit. Itu dalam 1 menit dia ngeliatin, saya ngeliatin, dia nggak pergi. Seketika saya ambil gagang sapu, itu saya bunuh langsung. La haula wala quwata illa billah. Saya bunuh pas kena di kepalanya. Itu orang semua saudara-saudara tuh, kayak paman, kakak saya kaget melihat saya seperti itu kan. Ada apa? Dia lihat kembali ular. Bodohnya saya itu, ular itu nggak sempat saya, adalah kalau kita mau membalikkan sesuatu kiriman dari orang tuh adalah entah diapain adalah cukup saya amat. Itu hanya saya sekedarnya bunuh, saya buang. 3 hari dapat kabar orang itu sakit. Makanya tadi saya nggak mau main-main, saya bilang orang bunuh. Nah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, kita tetap berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, itu orang yang nggak suka. Sekarang positif aja kita mikir. Ya, baru sampai ngopi, nikmatin angin. Bilang badan masih rontok ya, lumayan lah namanya perjalanan. Oke, saya tutup sampai di sini. Saya mau istirahat, besok mau kembali aktivitas. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.